Padok seketika hening. Sirkuit yang biasanya bising, kini berubah menjadi kuburan bagi mesin-mesin mahal yang terbungkus rapi di bawah tenda. Dalam dunia balap elit, ada satu hukum tak tertulis yang dipahami semua orang. Ketika langit berubah warna menjadi ungu gelap, dan awan pecah menjadi badai yang mengerikan, Anda berhenti. Anda menunggu radar cuaca memberikan lampu hijau. Anda menjaga keselamatan dan mesin. Namun di sore yang mencekam itu, kesunyian sirkuit hancur oleh suara yang tidak seharusnya ada di sana. Lengkingan mesin yang melengking tinggi, membelah suara derasnya air hujan. Di saat para pembalap veteran berlindung di dalam motorhome mereka, menatap layar data yang hangat, satu sosok sendirian sedang melawan logika. Di atas aspal yang tertutup kabut abu-abu dan semprotan air ban, terlihat Veda Ega Pratama. Dia tidak sekadar berkendara. Dia sedang berburu limit di kondisi yang bahkan akan membuat seorang juara dunia sekalipun ragu untuk menarik gas. Para pengamat yang berdiri di bawah atap garasi hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang remaja, yang bahkan belum cukup umur untuk memiliki lisensi mengemudi di beberapa negara, melakukan manuver agresif di tikungan di mana genangan air cukup dalam untuk menyebabkan kehilangan traksi total. Pemandangan itu sangat menghantui. Motornya terlihat bergoyang. Ban belakang menari-nari di ambang kecelakaan fatal. Namun sang pembalap menariknya kembali dengan sentakan pergelangan tangan yang terlihat seperti insting murni daripada usaha keras. Ini bukan sesi latihan standar, ini adalah sebuah pernyataan. Menurut mereka yang berdiri di pinggir lintasan, kecepatan yang dipertahankan Veda di titik puncak tikungan hampir mustahil dilakukan. Ini bukan hanya soal keberanian, ini soal koneksi khusus antara manusia dan mesin yang dicari oleh sebagian besar pembalap sepanjang hidup mereka. Tidak ada seorang pun di Kam HRC yang secara resmi menjadwalkan sesi ini, namun mata orang-orang paling berpengaruh di olahraga ini sekarang terpaku pada layar catatan waktu. Mereka menyaksikan sektor demi sektor berubah menjadi hijau. Di tengah badai tropis, Veda Ega mencatatkan waktu putaran yang menentang hukum fisika gesekan. Itu adalah pertunjukan dominasi murni atas elemen alam yang mengisyaratkan bahwa hierarki olahraga ini akan segera diguncang hingga ke akarnya. Namun, apa yang ditangkap oleh sensor data Honda hari itu bukan hanya mengesankan, itu mengerikan. Untuk memahami mengapa sesi latihan di tengah badai ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri, Anda harus memahami kondisi Honda saat ini. Selama puluhan tahun, warna Repsol Honda adalah standar emas di MotoGP. Jika Anda membalap untuk HRC, Anda adalah raja di puncak gunung. Namun belakangan ini, gunung itu runtuh. Motor RC213V yang dulunya merupakan senjata mematikan di tangan para legenda telah berubah menjadi binatang buas yang temperamental. Motor yang tampaknya lebih banyak menghukum pembalapnya daripada memberi mereka kemenangan. Raksasa dari Tokyo ini sedang dalam keadaan darurat, mencari percikan yang bisa menyalakan kembali api kejayaan mereka. Disinilah Veda Ega Pratama masuk. Di lorong-lorong markas besar Honda, namanya bukan lagi dibisikkan, namanya diperdebatkan dengan rasa urgensi yang tinggi. Selama bertahun-tahun, olahraga ini mencari hal besar berikutnya. Seorang pembalap yang tidak hanya menang, tetapi mengubah cara motor dikendarai. Sensasi asal Indonesia ini telah menghabiskan karir mudanya dengan menghancurkan rekor di Asia Talent Cup dan menunjukkan tajinya di Red Bull Rookies. Namun langkah menuju kelas utama membutuhkan lebih dari sekedar trofi. Itu membutuhkan baja mental yang spesifik, kesediaan untuk mengendarai motor yang secara fundamental sulit dikendalikan dan membuatnya terlihat seperti mahakarya. Latihan badai ini adalah bukti terakhir yang dibutuhkan para insinyur. Di saat departemen teknis berjuang mencari solusi untuk masalah traksi belakang motor, Veda mendemonstrasikan bahwa keseimbangan dan kontrol gasnya dapat mengompensasi kekurangan mekanis. Di dalam garasi, ketegangan terasa sangat nyata. Para insinyur senior menatap telemetri, membandingkan sudut kemiringan Veda dengan para pembalap hebat di masa lalu. Mereka melihat seorang pembalap yang tidak melawan motornya, melainkan mengalir bersamanya, menggunakan kekacauan hujan untuk menemukan ritme yang seharusnya tidak ada. Beban di pundak Veda tidak seperti yang dialami oleh rekan-rekan seusianya di Eropa. Dia tidak hanya mewakili sebuah tim, dia adalah ujung tombak bagi bangsa berpenduduk 270 juta orang yang sangat fanatik dengan motorsport. Setiap kali dia memutar gas, dia membawa harapan seluruh negara yang telah menunggu puluhan tahun untuk memiliki pahlawan di panggung global. Honda mengetahui hal ini. Mereka tahu bahwa pada diri Veda, mereka tidak hanya memiliki seorang pembalap, mereka memiliki sebuah fenomena. Tekanan semakin memuncak, tetapi Veda akan membawa segalanya ke level yang belum pernah dilihat pedok dalam beberapa dekade terakhir.
Saat hujan semakin deras, mengubah lintasan menjadi cermin raksasa, latihan badai tersebut bergeser dari mengesankan menjadi surrealis. Bagi mata orang awam, itu terlihat seperti perjudian nyawa. Bagi para ahli, itu adalah kelas tingkat tinggi dalam distribusi bobot. Veda terlihat menggunakan teknik leg dangle yang dimodifikasi untuk permukaan gesekan rendah, menggeser pusat gravitasi dengan presisi milimeter untuk menjaga motor agar tidak tergelincir. Setiap kali ban depan mengancam untuk kehilangan kendali, dia menopangnya dengan lutut, sebuah gerakan yang biasanya hanya dilakukan dalam kondisi lintasan kering. Di balik layar, terungkap bahwa ini bukan pertemuan yang tidak disengaja dengan cuaca buruk. Ini adalah latihan psikologis yang telah diperhitungkan. Orang-orang terdekat di Kamp Pratama menunjukkan bahwa Veda telah berlatih dalam kondisi ekstrim sejak masa awal karirnya di lintasan tanah atau dirt track. Dengan menghilangkan jaring pengaman berupa ban dengan grip tinggi dan cuaca sempurna, dia memaksa otaknya untuk sepenuhnya mengandalkan feeling atau rasa. Di tengah hujan, Anda tidak boleh agresif pada rem. Anda harus elegan. Anda tidak boleh mendadak pada tenaga. Anda harus progresif. Kecepatan luar biasa yang dia bawa melewati bagian tercepat di lintasan membuat para penonton terdiam. Pada kecepatan melebihi 200 km per jam, dengan jarak pandang hanya beberapa meter, Veda mengenai setiap titik pengereman dengan konsistensi sebuah metronom. Itu adalah mahakarya dalam kesadaran spasial. Di saat pembalap lain mungkin mengeluh tentang kurangnya umpan balik dari perangkat elektronik, Veda tampaknya beroperasi pada frekuensi yang melampaui sensor apapun. Dia merasakan getaran mesin melalui sepatunya dan slip ban melalui telapak tangannya. Dedikasi tingkat ini adalah apa yang membedakan pembalap berbakat dengan talenta luar biasa lintas generasi. Dia tidak berada di sana untuk kamera, dia berada di sana untuk menjadi nyaman di tengah ketidaknyamanan. Dia ingin memastikan bahwa ketika dia akhirnya berbaris di grid MotoGP pada tahun 2026, hujan akan menjadi keuntungan terbesarnya, bukan penghalang. Dia mengubah variabel yang paling ditakuti dalam balapan menjadi taman bermain pribadinya. Namun saat badai semakin mengamuk, satu kesalahan kecil mengancam untuk menghancurkan semua yang telah dia bangun. Berita tentang sesi latihan itu menyebar dengan cepat. Di era digital, tes rahasia di tengah hujan hanya akan tetap rahasia selama 5 menit. Pada saat Veda kembali ke pit, potongan video sudah dianalisis oleh pemandu bakat rival dari KTM dan Ducati. Padak MotoGP adalah kota kecil, dan rumor tentang catatan waktu Veda yang mustahil mulai beredar seperti api liar. Muncul kesadaran yang tumbuh di antara para pesaing. Honda telah menemukan sesuatu yang istimewa, dan mereka menjaganya dengan sangat ketat. Rumor mulai menyebar tentang pertemuan tingkat tinggi di dalam HRC segera setelah sesi tersebut berakhir. Menurut sumber yang dapat dipercaya, para direktur teknis tercengang oleh data yang dihasilkan. Cara Veda mengelola engine braking di lintasan basah digambarkan sebagai sesuatu yang sangat maju, bahkan untuk standar kelas senior. Beberapa mulai berbisik bahwa Alberto Puig, orang yang dikenal memiliki mata kejam dalam menilai bakat, telah menandai Veda untuk jalur langsung ke posisi puncak, melewati semua penundaan birokrasi tradisional. Namun dengan tingkat popularitas setinggi ini, muncul jenis bahaya yang berbeda. Perbandingan dengan Marc Marquez mulai bermunculan, sebuah beban yang telah menghancurkan banyak pembalap muda sebelumnya. Dibandingkan dengan juara dunia 8 kali adalah kehormatan tertinggi sekaligus beban terberat. Para kritikus mulai bertanya-tanya, apakah Honda menaruh terlalu banyak ekspektasi di pundak seorang anak muda? Apakah latihan badai ini adalah tanda calon juara masa depan atau sekedar keberanian sembrono dari seorang pemuda yang belum memahami konsekuensi dari insiden kecepatan tinggi di lintasan basah? Politik garasi di Honda terkenal sangat kompleks. Dengan nama-nama mapan yang berjuang untuk karir mereka, kedatangan seorang anak emas dapat menciptakan gesekan. Mekanik yang bekerja dengan Veda mencatat adanya perubahan atmosfer, sebuah kesadaran tiba-tiba bahwa masa depan mungkin tiba jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Udara penuh dengan spekulasi. Jika Veda bisa melakukan ini pada motor spesifikasi satelit di tengah badai, apa yang bisa dia lakukan dengan motor pabrikan di bawah sinar matahari? Bakat saja tidak menjamin kursi di MotoGP, terutama ketika politik tim mulai bermain. Di saat dunia teknis berfokus pada catatan waktunya, kisah nyata terjadi di dalam helm Veda. Ini bukan sekedar tes fisik, ini adalah bentuk peperangan psikologis melawan pembalap lain. Dengan memilih untuk berlatih saat orang lain memilih untuk diam, Veda mengirimkan pesan kepada setiap pembalap di grid. Saat kalian tidur, aku bekerja. Saat kalian bersembunyi, aku berburu. Filosofi tanpa alasan ini
adalah ciri khas dari elit 1% di dunia. Mentor-mentornya sering berbicara tentang intensitas dalam diam yang dimiliki Veda. Dia bukan pembalap yang mencari sorotan atau terlibat dalam drama media sosial. Dia adalah seorang pengrajin kecepatan. Latihan badai itu adalah manifestasi dari kepribadiannya. Itu adalah tindakan disiplin yang dilakukan dalam kesendirian. Di Indonesia, reaksinya sangat meledak. Para penggemar melihat rekaman itu dan melihat seorang pejuang. Mereka melihat seorang anak yang tidak takut pada badai, karena dialah badai itu sendiri. Koneksi budaya ini memberi Veda pelindung mental yang sering tidak dimiliki oleh pembalap Eropa. Dia didorong oleh kebanggaan sebuah bangsa. Namun, dampak fisik dari latihan seintens itu tidak bisa diabaikan. Berkendara di tengah hujan adalah aktivitas dengan ketegangan tinggi. Otot-otot Anda terkunci dalam kondisi penyesuaian mikro yang terus-menerus. Tubuh inti Anda berada di bawah tekanan yang sangat besar. Setiap putaran adalah pertempuran melawan risiko melayang di atas air, hydroplaning, dan kedinginan. Orang dalam mengungkapkan bahwa setelah sesi berakhir, fisik Veda terkuras habis. Tangannya kaku karena umpan balik terus-menerus dari setang motor. Namun dia tidak mengeluh. Dia langsung menuju monitor untuk melihat di mana dia bisa menemukan 1/10 detik lagi. Obsesi inilah yang dipertaruhkan oleh Honda. Mereka tidak hanya membeli kecepatannya, mereka membeli pola pikirnya. Mereka menginginkan pembalap yang melihat badai petir dan melihat sebuah peluang. Mereka menginginkan pembalap yang tidak menunggu motor menjadi sempurna, tetapi yang membuat motor menjadi sempurna melalui kekuatan kehendak murni. Namun, intervensi mendadak dari tim medis membuat sesi tersebut terhenti seketika. Intervensi tersebut bukan karena kecelakaan, melainkan sebuah tindakan pencegahan. Suhu lintasan telah turun terlalu rendah bagi ban untuk mempertahankan cengkraman kimianya. Latihan badai telah berakhir. Saat Veda turun dari motor, keheningan kembali menyelimuti sirkuit. Namun, atmosfer di garasi Honda telah berubah selamanya. Data telah dicatat, video telah disimpan, dan pesan telah tersampaikan. Honda tahu persis apa yang mereka miliki. Di hari-hari setelah kejadian tersebut, faktor Veda menjadi poin pembicaraan utama dalam negosiasi kontrak untuk musim 2026. Tim-tim seperti Ducati dan Aprilia yang selalu mencari bintang muda yang sedang naik daun, dilaporkan tiba-tiba menaruh minat pada status kontrak Veda. Honda yang merasakan ancaman tersebut mempererat cengkraman mereka, memastikan bahwa anak didik asal Indonesia ini memiliki semua yang dia butuhkan untuk sukses. Grid 2026 sudah mulai terbentuk oleh apa yang terjadi di sore yang hujan itu. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar calon bintang, dia adalah kenyataan. Syok yang dirasakan oleh Honda bukanlah syok karena ketakutan, melainkan syok karena kesadaran bahwa mereka telah menemukan sang penerus. Jalan menuju podium MotoGP masih panjang dan penuh dengan rintangan. Namun, Veda telah membuktikan bahwa dia mampu menavigasi kondisi yang paling berbahaya sekalipun dengan mudah. Saat dia bersiap untuk babak berikutnya, dunia akan mengawasi setiap gerakannya. Bagi pembalap muda dari Gunung Kidul ini, badai bukanlah gangguan, itu adalah sebuah pembaptisan. Saat dia menatap kembali ke lintasan yang gelap, satu hal menjadi jelas, dunia MotoGP akan memasuki era baru, dan itu adalah era milik orang yang tidak takut pada hujan. Badai ini hanyalah permulaan.